Di sini ada daftar isi, yaitu di bawahnya ada revision history. Lalu ada yang pertama ada pendahuluan dan tujuan penulisan dokumen. Nah, di mana dokumen software SRS ini disusun untuk memberikan panduan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yaitu tujuan penulisan dokumen. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan penulisan dokumen, yang dimana dokumen SRS ini disusun untuk memberikan panduan terperinci dan terstruktur bagi tim pengembang dalam proses merancang, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi jasa tambahan berbasis mobile. Dengan adanya dokumen ini, semua pihak yang terlibat dalam proyek pengembangan seperti pengembang, manajer proyek, pengguna akhir, dan staf pemasaran dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh aplikasi ini. Nah, selanjutnya yaitu ada audien yang dituju dan pembaca yang disarankan, yang dimana dokumen ini ditujukan untuk berbagai pembaca yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi jasa tambahan, antara lain yaitu yang pertama pengembang, yang kedua manajer proyek, yang ketiga staf pemasaran, yang keempat pengguna akhir, dan yang terakhir yaitu penguji. Terus selanjutnya di sini ada batasan produk, yang dimana aplikasi jasa tambahan adalah perangkat lunak yang menyediakan platform bagi pengguna untuk mencari layanan tambahan terdekat dan memanggil layanan dengan mudah dan efisien. Fitur utama yang akan disediakan oleh aplikasi ini mencakup yang pertama pencarian layanan, yang kedua pemesanan, yang ketiga pelacakan, yang keempat pembayaran, dan yang terakhir ada ulasan dan rating. Dan selanjutnya di sini ada definisi dan istilah. Yang pertama SRS, yang kedua IEEE, yang ketiga stakeholder, yang keempat dashboard, yang kelima real time, yang keenam notifikasi, yang ketujuh statistik dan laporan, dan yang terakhir ada Agile Scrum. Dan selanjutnya di sini ada referensi, yang pertama UML, yang kedua tambahan Surakarta, yang ketiga implementasi aplikasi tambahan berbasis mobile di kota B, yang keempat pembangunan aplikasi penyedia jasa tambahan berbasis mobile, dan yang terakhir ada aplikasi pencarian fasilitas tambahan di Kabupaten Banjarmasin. 2. Deskripsi keseluruhan. 2.1 Deskripsi produk. Aplikasi jasa tambal ban adalah platform berbasis mobile yang memungkinkan pengguna untuk memasang layanan tambal ban di lokasi mereka. Teknisi dan datang langsung ke lokasi sesuai pesanan pengguna. Fitur lainnya meliputi pelacakan status layanan secara real time, opsi pembayaran online, dan sistem ulasan layanan. 2.2 Fungsi produk. Memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan membuat akun, menyediakan fitur pemesanan layanan tambal ban di lokasi pengguna, mengizinkan pengguna untuk memilih jenis layanan yang diinginkan, menampilkan estimasi waktu kedatangan teknisi, memfasilitasi pembayaran online melalui berbagai metode, memberikan notifikasi kepada pengguna tentang status pemesanan, menyediakan fitur rating dan review untuk layanan yang diterima. 2.3 Pelenggang karakteristik pengguna. Tabel 1 karakteristik pengguna, kategori pengguna, tugas hak akses ke aplikasi, kemampuan yang harus dimiliki pengguna atau pelanggan, admin, memasang layanan tambal ban dan melakukan pembayaran, mengelola pengguna, memantau layanan dan meninjau umpan balik. Insert data, view data, insert, update, data list data, menggunakan aplikasi, memilih layanan, dan melakukan pembayaran, mengelola data pengguna dan layanan, menganalisis umpan balik, teknisi, melakukan tambal ban dan memperbaiki kendaraan, insert, update data, view data, menggunakan aplikasi untuk menerima pemesanan dan memperbarui status pemilik bengkel, menawarkan layanan tambal ban melalui aplikasi dan mengelola jadwal teknisi, insert, update data, view data, mengelola informasi bengkel, menambahkan layanan yang ditawarkan dan melihat laporan performa. 2.4 Lingkungan operasi, lingkungan perangkat keras server, 2 lingkungan perangkat lunak, 3 lingkungan jaringan, 4 lingkungan pengguna, 5 lingkungan pemeliharaan atau maintenance environment. 2.5 Pengamanan data, batasan desain dan implementasi, 1 batasan desain, 3 batasan implementasi. 3.1 User Interface. Satu jenis perangkat yang didukung smartphone atau tablet mendukung perangkat mobile berbasis Android dan iOS untuk pengguna dan teknisi. Pengguna dapat memesan layanan, sedangkan teknisi menggunakan aplikasi untuk menerima pesanan. Komputer desktop atau laptop digunakan oleh admin untuk mengelola data teknisi, pengguna, dan laporan transaksi. Server. Sistem membutuhkan server untuk menyimpan data utama termasuk data pengguna, teknisi, dan transaksi pelayanan. 2. Sifat data dan interaksi kontrol. Sistem membaca, menulis, dan memperbaharui data pengguna, teknisi, dan layanan secara real time. Validasi masukkan pengguna
atau input validation diterapkan untuk mencegah kesalahan seperti data lokasi yang tidak valid atau transaksi yang tidak lengkap. 3. Protokol komunikasi HTTP atau HTTPS untuk komunikasi antara aplikasi mobile dan server. TCP atau IP untuk komunikasi antar server dalam jaringan internal. Bluetooth atau opsional digunakan oleh teknisi untuk mengintegrasikan perangkat tambahan seperti printer portabel untuk bukti layanan. Gambar rancangan antar muka pengguna. Login register. 3.2 Hardware interface. 1. Perangkat input GPS digunakan untuk mendeteksi lokasi pengguna secara akurat. Keyboard dan touchscreen sebagai perangkat input utama pada desktop dan perangkat mobile. 2. Perangkat output. Monitor digunakan oleh admin untuk mengelola aplikasi dengan resolusi minimum 1024x768 pixel. Printer portabel digunakan oleh teknisi untuk mencetak bukti transaksi langsung di lokasi layanan. 3. Server. Spesifikasi minimum prosesor Intel Xeon atau setara, RAM 16 GB atau lebih, penyimpanan 1 TB SSD dengan dukungan redundasi data rate, koneksi jaringan gigabit internet untuk akses secara cepat ke sistem. 4. Jaringan. Aplikasi memerlukan koneksi internal stabil untuk operasi optimal. Sistem mendukung jaringan lokal atau LAN untuk perangkat admin di kantor. Deskripsi antarmuka hardware. Perangkat yang didukung smartphone dan tablet dengan sistem operasi Android dan iOS. Karakteristik fisik. Aplikasi harus responsif terhadap ukuran layar yang berbeda dan mampu berfungsi dengan baik pada perangkat dengan spesifikasi minimum RAM 2 GB dan penyimpanan 50 MB. Interaksi data dan kontrol. Aplikasi akan menggunakan GPS untuk mendeteksi lokasi pengguna dan mengirimkan data ke server untuk pemesanan layanan. Komunikasi antara aplikasi dan perangkat keras menggunakan API platform atau Android API dan iOS API. 3.3 Software interface. Komponen perangkat lunak yang digunakan. 1. Basis data, nama, Firebase, real-time database atau Postgres. 2. Menyimpan data pengguna, teknisi, pesanan layanan, laporan teknis secara real-time, mendukung mekanisme query untuk transaksi aman dan sistem dan efisien. 2. Sistem operasi. Nama Ubuntu server 22.04 LTS untuk server backend. Fungsi menjalankan aplikasi backend dan basis data. Platform klien Android 8.0 Plus dan iOS 12.0 Plus. Aplikasi mobile secara browser model untuk dashboard admin. 3. Framework dan pustaka. Framework backend Jaguar Framework atau Python untuk membangun API REST yang aman dan berstruktur. ASP.js atau Node.js sebagai alternatif untuk pengolahan event-driven framework frontend. REST native untuk membangun antarmuka pengguna aplikasi mobile yang dinamis. Kotlin untuk desain UI responsive pada dashboard admin, pustaka tambahan, JWT atau JSON Web Token untuk autentikasi berbasis token. OpenSSL untuk menginskripsi data sensitif terhadap seperti kata sandi dan informasi pengguna. Alat dan komponen komersial integrasi. Google Maps API untuk menampilkan lokasi pengguna dan teknisi secara real-time, membantu navigasi teknisi, payment gateway, Trace untuk memproses pembayaran online dengan berbagai metode seperti email, transfer bank, dan kartu kredit. Berbasis cloud messaging atau FCM untuk mengirim notifikasi push kepada pengguna terkait status pesanan mereka, laporan dan statistika. Apache Airtask untuk visualisasi laporan statistik pesanan layanan, data yang masuk dan keluar dari sistem. 1. Data. Informasi pengguna, nama, email, nomor telepon, dan alamat pengguna saat registrasi, pesanan layanan lokasi, pengguna, jenis layanan, dan foto pesanan. Data teknisi, informasi teknisi seperti nama, lokasi, aktif, dan status pekerjaan. Data keluar, notifikasi, informasi status pesanan kepada pengguna, seperti pesanan diterima, teknisi dalam perjalanan atau layanan selesai. Laporan statistik data jumlah layanan harian, mingguan, dan bulanan untuk admin. Data layanan untuk teknisi, lokasi, dan jenis layanan yang harus dilakukan. 5. Layanan yang dibutuhkan, autentikasi dan
orientasi sistem menggunakan layanan autentikasi berbasis GUI itu untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses data sesuai perannya pengguna, teknisi, atau admin. Penyimpanan dan query data layanan basis data harus mendukung query cepat untuk transaksi real-time dan mampu menangani data dalam jumlah benar, terutama dalam rujukan pesanan. Enskripsi data. Data sensitif seperti informasi pengguna dan transaksi deskripsi menggunakan protokol SSL atau TLS untuk melindungi data dalam perjalanan antara klien dan server. 3.4 Communication Interface. Karakteristik logis 1 komunikasi email. Tujuan mengirimkan email komunikasi pesanan, pembaruan status layanan, dan laporan transaksi kepada pengguna dan admin. Format pesan, email konfirmasi pesanan. Subjek pesanan Anda telah diterima. Email pembaruan status. Subjek status pesanan Anda, isi pesanan Anda kini berstatus terkini. Protokol SMTP untuk pengiriman email. Keamanan TLS atau SSL untuk menjaga kerahasiaan komunikasi. 2. Komunikasi melalui pelembaran web. Tujuan admin dapat mengakses dashboard untuk membantu data teknisi, pengguna, dan pesanan. Format pesan HTTP atau HTTPS, request untuk mengambil dan mengirim data melalui API. Protokol HTTPS untuk memastikan komunikasi aman, keamanan semua data transkripsi menggunakan protokol SSL atau TLS. 3. Protokol komunikasi server jaringan. Tujuan menjamin komunikasi efisien antara aplikasi klien dan server. API menggunakan format JSON untuk data pemesanan dan pembaruan status. Protokol HTTP atau HTTPS untuk komunikasi klien server. WebSocket untuk pembaruan status real time. Di sini saya akan menjelaskan bagian functional requirement dan non-functional requirement. Untuk functional requirement terdapat tabel ID, kebutuhan fungsional, dan penjelasan. Untuk kebutuhan fungsional, yang pertama pendaftaran pengguna dengan penjelasan pengguna dapat mendaftar untuk membuat akun menggunakan email dan kata sandi. Yang kedua, login pengguna dengan penjelasan pengguna dapat masuk ke akun menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar. Yang ketiga, pemesanan layanan dengan penjelasan pengguna dapat memesan layanan tambal ban dengan memilih lokasi dan jenis layanan. Yang keempat, pelacakan status pemesanan dengan penjelasan pengguna dapat melacak status pemesanan secara real-time melalui peta. Yang kelima, pembayaran online dengan penjelasan pengguna dapat melakukan pembayaran secara online melalui berbagai metode seperti QRIS dan GoPay. Yang keenam, umpan balik dan rating dengan penjelasan pengguna dapat memberikan rating dan ulasan setelah layanan selesai. Yang ketujuh, notifikasi dengan penjelasan sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang status pemesanan. Yang kedelapan, riwayat pemesanan dengan penjelasan pengguna dapat melihat riwayat pemesanan sebelumnya. Yang kesembilan, manajemen bengkel dengan penjelasan pemilik bengkel dapat mendaftarkan bengkel dan mengelola jadwal layanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan non-functional requirement. Untuk non-functional requirement, terdapat tabel ID, parameter, dan kebutuhan. Untuk parameter, yang pertama, availability, dengan kebutuhan, aplikasi harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa downtime, lebih dari 1 jam per bulan. Yang kedua, reliability, dengan kebutuhan, aplikasi harus memiliki tingkat keandalan 99,5%, dan dapat menangani hingga 1000 pengguna bersamaan. Yang ketiga, ergonomi dengan kebutuhan antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan dengan petunjuk yang jelas di setiap layar. Yang keempat, portability dengan kebutuhan aplikasi harus dijalankan di berbagai perangkat, smartphone dan tablet dengan sistem operasi iOS dan Android. Yang kelima, memori dengan kebutuhan aplikasi tidak boleh menggunakan lebih dari 200 MB memori saat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi minimal. Yang keenam, response time dan kebutuhan aplikasi harus menampilkan hasil pemesanan dalam waktu maksimal 3 detik setelah pengguna menekan tombol konfirmasi. Yang ketujuh, safety dengan kebutuhan data pribadi pengguna harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedelapan, security dengan kebutuhan data pengguna harus dilindungi dengan enkripsi dan aplikasi harus memiliki autentikasi 2 faktor. Yang kesembilan, bahasa komunikasi dengan kebutuhan semua tanya jawab dan antarmuka pengguna harus dalam bahasa Indonesia. Dan yang ke-10, branding dengan kebutuhan setiap layar aplikasi harus mengandung logo PT Pos Indonesia. 6. Desain sistem pengaduan masyarakat. 6.1 use case diagram pemodelan kebutuhan fungsional. Di sini ada gambar dari use case diagram. Di sini ada user,
ada teknisi, ada pemilik bengkel, dan ada admin. Lanjut di sini ada 6.2 yaitu activity diagram atau pemodelan proses bisnis. Dengan nama use case pertamanya mencari layanan tambal ban. Deskripsi use case ini menggambarkan proses di mana penggunanya atau user mencari lokasi tambal ban dekat melalui aplikasi. Stimulasi dan respon. Di sini ada aksi user. Yang pertama adalah pengguna membuka aplikasi, kedua pengguna memilih opsi cari layanan, ketiga pengguna mengizinkan akses, keempat sistem mencari lokasi tambal ban, dan kelima pengguna memilih salah satu lokasi. Untuk respon dari sistemnya, yang pertama yaitu sistem menampilkan halaman utama, yang kedua sistem meminta akses geolokasi, yang ketiga sistem mendeteksi lokasi pengguna, yang keempat sistem menampilkan daftar lokasi, dan yang kelima sistem menampilkan detail layanan. 6.2.4 yaitu ada activity diagram, dan ini ada gambarnya. Di sini ada bagian user, dan di sini adalah bagian dari sistem. Yang kedua ada use case kedua yaitu memesan layanan tambal ban. Dengan deskripsi use case-nya yaitu menggambarkan proses di mana pengguna memesan layanan tambal ban setelah menemukan lokasi yang diinginkan. Dengan stimulasi dan respon dari usernya, yang pertama adalah pengguna memilih lokasi tambal ban, pengguna memilih jenis layanan, pengguna memilih waktu layanan, yang keempat pengguna melakukan pembayaran, dan yang kelima sistem mengirimkan konfirmasi. Di sini ada respon dari sistem juga. Yang pertama yaitu sistem menampilkan detail layanan, sistem menampilkan pilihan jadwal, sistem mengonfirmasi pilihan, sistem memproses pembayaran, dan yang kelima yaitu sistem menampilkan konfirmasi pemesanan. Di sini ada activity diagramnya. Di sini ada bagian pengguna, dan di sini adalah bagian dari sistem. 6.3 kelas diagram. Di sini kita ada pengguna atau user, ada mekanik, ada pemilik bengkel, ada layanan, ada pemesan atau booking, dan admin. Di sini ada hubungan antar kelas, yaitu pengguna dengan pemesanan, mekanik dengan pemesanan, layanan dengan pemesanan, pemilik bengkel dan layanan, dan admin dengan pengguna atau mekanik. Di sini ada gambar dari kelas diagram. Di sini ada user, ada pemesanan, ada pemilik bengkel, dan ada admin. Di sini ada mekanik dan layanan. Yang ketujuh ada verifikasi dan validasi. Yang pertama ada user testing, di mana pengguna akan dilibatkan untuk menguji fungsionalitas utama seperti login, pemesanan layanan, pelacakan status, dan pemberian ulasan. Yang kedua ada feedback, pengguna akan digunakan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada usability testing, yaitu ada respon pengguna akhir akan diminta menyelesaikan berbagai tugas seperti memesan layanan atau memantau status pemesanan. Yang kedua ada evaluasi, yang akan mencakup kemudahan navigasi, kecepatan respon, dan kejelasan terbuka. Yang ketiga ada hasil pengujian yang akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih intuitif dan efisien. Dan 8 ada manajemen resiko. Di sini ada potensi resiko yang pertama yaitu keterlambatan pengembangan fitur dengan rencana mitigasi, yaitu komunikasi yang erat dengan stakeholder dan revisi skop fitur jika diperlukan. Yang kedua ada masalah kompatibilitas dengan perangkat, yang rencana mitigasinya yaitu pengujian di berbagai perangkat sejak awal pengembangan secara berkala. Yang ketiga ada kegagalan integritas antar komponen dan sistem, yang rencana mitigasinya yaitu melakukan integrasi testing secara rutin selama siklus pengembangan. Yang keempat ada ketidakpuasan terhadap antarmuka pengguna, dengan rencana mitigasinya yaitu melakukan usability testing dan memperbaiki antarmuka berdasarkan feedback. Yang kelima yaitu ada kekurangan sumber daya pengujian, dengan rencana mitigasinya yaitu menyusun jadwal pengujian yang efisien dan melibatkan tim untuk berbagi tugas.